Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, pemirsa jamaah pengajian online, jamaah Facebooker, jamaah YouTuber dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita senantiasa masih diberikan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan anugerah nikmat sehat ini, kita pergunakan semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita distribusikan waktu kita untuk kita pergunakan membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, orang-orang yang kita cintai, dan wabil khusus al-mu'allif hadal kitab, mendapatkan syafaatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ishaq Asy-Syaibani. Saking Abi Ishaq Asy-Syaibani qala dawuh Sa'ad bin Abi Waqqas, sapa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, nopo dawuhipun salasatun ing dawuh salasatun sa'adatun, utawi telu sa'adatun iku kang bahagiakan. Wa salasatun lan utawi telu sakawatun iku celaka. Fa amma sa'adatu, mungko anapun utawi kebahagiaan, famro'atun, mungko iku wong wedok sholihatun kang bagus, mawadiyatun kang nutuwake, wadabatun lan kendaraan, tadha'aka kang nyiliake opo dabat, min ashabika saking konco-konco sira kabeh, haitsu nalikani ahbab tak nemen sira, wa maskanun lan omah, wasiun kang luas, kasirol marofiki kang akeh piro-piro gon ngalap manfaate. Wa amma syaqawatu, lan utawi anapun celaka, famro'atun, mungko iku wong wedok, sayyi'atun kang elek, sayyi'atul khalqi kang elek kelakuani, wadabatu su'in, lan kendaraan kang olo, in arodta, lamun ngarep sira, antul hikoh sintu nyusul sira, ashabaka ing konco-konco sira, abatka, mongko mayaake opo dabah kah ing sira. Wa intaroktaha, lan lamun ninggal wa intarokatha, lan lamun ninggal opo dabah ha ing sira, wa intaroktaha, lamun ninggal sira kabeh ha ing dabah, khalafatka, mongko ninggal sop opo dabah ka ing sira, an ashabika saking konco-konco sira,
wa maskanun lan omah doyikun kan opek qalilul marafiq kang sauprit saiti piro-piro kong ngalap manfaati. Islahul Mal Ibni Abi Dunya halaman 286. An Abi Ishaq Asy-Syaibani, dari Abi Ishaq Asy-Syaibani qala adabu Sa'ad bin Abi Waqqas, posera sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, adabu salasatun sa'adatun, dekadabu salasatun sa'adatun, salah satun tining telok sa'adatun punika sebisa abungaaki, wa salah satun ben tining telok sakawatun ben seadelakaaki. Fa amma sa'adatu, maka anapun tining se abungaaki, famro'atun solihatun mawatiyatun, maka punika orang berbini solihatun se bagus mawatiyatun se anu tugaki kabagusan. Wadabatun berkendaraan tado ase nyabe pona pada baka deka panjenengan kapi min ashabika dari cakanjan panjenengan kapi haisu dalam sakiran ahbabta seneng panjenengan kapi. Wa maskanun bencompok wasiun seluas kasirul marofiki sebanyak manfaatan. Wa amma saqawatu, bentining anapun celaka, famro'atun sayyiatul khulqi, maka ponika orang bini sayyiatul khulqi secuba tengkana. Wadabatu su'in, ben kendaraan secuba, in arotah lamun akar panjenengan kapi, antulhi kode kotu nyusul panjenengan kapi, ashabaka dek cakancan panjenengan kapi, abatska, maka mapaya pona pada baka dekat panjenengan kapi. Wa intaroktaha, ben lamun atingkel panjenengan hada kadabah khalafatka, maka atingkel pona pada baka dek panjenengan kapi, an ashabika dari cakancan panjenengan kapi. Wa maskanun, bencompok doyikun sesempit, qalilul marofik sesakoni banyak-banyak orang sing ngalak manfaat. Islahul Mal Ibni Abi Dunya, kitab syarah Abi Dunya nyaman Islahul Mal halaman 286. Artinya hadis ini datangnya dari Abi Ishaq Asy-Syaibani. Nah, beliau mengatakan qala Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ada 3 hal yang dapat membahagiakan dan juga ada 3 hal yang dapat mencelakakan seseorang. Nah, apa saja itu? Fa'amma sa'adatu, adapun hal yang membahagiakan itu, pertama famro'atun solihatun mawatiyatun, mempunyai istri yang baik yang mampu menunjukkan kepada hal-hal yang baik. Tidak hanya solihah tetapi juga muslihah. Tidak hanya solihah individual tetapi juga solihah sosial. Tidak sedikit orang perempuan itu hanya baik untuk dirinya, tapi tidak baik untuk anaknya, tidak baik untuk suaminya, tidak baik untuk mertuanya. Dia rajin ke pengajian, dia rajin ke majelis taklim, tetapi tetap membangkang terhadap suaminya. Dia rajin membaca Al-Quran, dia rajin mencari ilmu, tapi sering membantah terhadap orang tuanya dan mertuanya. Nah, itu namanya soleh individual tetapi toleh sosial. Wadabatun tadu'aka min ashabika haitsu ahbabta, dan kendaraan yang berguna kepada yang lain. Artinya ada kendaraan-kendaraan itu
yang hanya dipergunakan untuk dirinya, tetapi dia lalai terhadap keluarganya. Jadi dia gaya-gayaan kemana-mana sendirian, tidak mengajak istrinya, tidak mengajak anaknya, tidak mengajak keluarganya, lebih-lebih tidak mengajak tetangganya. Nah ini jadi kendaraan yang bermanfaat itu mampu mengakomodir keinginan atau membantu kebutuhan-kebutuhan keluarga, kebutuhan-kebutuhan tetangga. Jadi kendaraan itu harus bermanfaat kepada yang lain. Mohon maaf, tahaddus bin nikmah. Saya kemarin walaupun diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, saya punya azam. Jadi saya kalau dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membeli mobil, maka saya azamkan agar supaya mobil itu bermanfaat untuk kepentingan dakwah, bermanfaat untuk kepentingan keluarga, dan bermanfaat untuk kepentingan orang tua, bermanfaat untuk kepentingan tetangga sekitar. Alhamdulillah, begitu selesai mobil nyampe di rumah, tiba-tiba adik saya istrinya persalinan, langsung OTW ke Bondowoso menjemput istrinya yang lagi di puskesmas. Alhamdulillah, mobil saya kemarin, orang tua saya itu mempunyai cita-cita ingin ke Madura. Jadi orang tua saya itu belum pernah ke Madura. Akhirnya saya azam, baik Bapak, insya Allah kalau saya punya rezeki, Bapak Ibu nanti saya antarkan keliling pulau Madura. Alhamdulillah kemarin sudah tercapai. Jadi Bapak Ibu saya ajak ke makam Syekhona Khalil, langsung ke Sumeneb, langsung Pemekasan. Alhamdulillah beliau itu sangat puas pakai mobil saya, karena memang azam saya untuk supaya mobil saya itu bermanfaat untuk keluarga dan orang tua saja, bahkan untuk tetangga-tetangga yang lain. Kemarin kapan itu ada tetangga depan jam 11 malam tiba-tiba pingsan, dan di rumah itu hanya beberapa orang saja yang mempunyai mobil. Alhamdulillah langsung saya menawarkan diri, langsung saya antar ke Bu Bidan, langsung ke puskesmas. Andaikan lambat sedikit maka akibatnya akan fatal. Karena kemudian wamaskanun wasiun kasirul marofik, jadi rumah atau tempat tinggal yang luas dan bermanfaat pada orang lain. Maksudnya bukan fisiknya, rumah yang aura negatif, aura positifnya itu nampak sekali. Muncan madhuren rajin, compok sederhana tapi mempunyai cahaya. Nah ini saya punya tetangga, dia ngontrak rumahnya kecil sekali, tetapi mengandung aura, mengandung energi yang positif, sehingga banyak sekali orang-orang ke sana, bertandan ke sana, bahkan silaturahim, Quran sampai tengah malam, bahkan nyaris sampai subuh. Nah, rumah kecil ini, rumah yang kontrakan ini memang fisiknya kecil tapi manfaatnya besar. Wa amma saqawatu, adapun hal yang mencelakakan itu, famro'atun solihat famro'atun sayyiatul khalqi, perempuan atau istri yang jelek budi pekertinya, istri yang senantiasa merusak reputasi keluarga, istri yang senantiasa menghancurkan wibawa suaminya, istri yang senantiasa
menjual harga dirinya. Nah ini tidak sedikit ini. Jadi walaupun suaminya tokoh masyarakat, walaupun ahli agama, kadang-kadang reputasi suaminya itu hancur, terpuruk gara-gara ulah istrinya. Sehingga masyarakat tidak respect terhadap suaminya gara-gara ulah istrinya itu. Kenapa? Karena sering mengeksploitasi tetangganya, mengeksploitasi saudaranya sendiri, sehingga kendati pun dia mempunyai suami yang ahli agama, tawadhu, pinter, masyarakat tidak respect. Kenapa? Karena ulah istrinya. Nah ini adalah termasuk alamatus sakawah, tanda-tanda kecelakaan bagi sang suami. Wadabatu su'in, kendaraan yang jelek. Memang kendaraannya itu Pajero, kendaraannya itu Innova, kendaraannya itu Alphard, kendaraannya itu Ferrari, tapi untuk sombong-sombongan. Jadi tidak peduli terhadap kebutuhan keluarganya, tidak peduli terhadap kebutuhan tetangganya, tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Bahkan dia gara-gara awalnya dia tidak punya apa-apa, lalu kemudian beli sepeda motor, beli carry, Panther biasa, lalu kemudian beli Avanza, Innova. Nah ketika dia mempunyai mobil yang sudah cukup bagus, nah ketemu sama temennya itu tidak pernah nyapa padahal akrab, jadi bangga dengan mobilnya, sehingga lupa terhadap sekelilingnya, lupa terhadap dirinya, siapa dirinya sebenarnya, lupa terhadap temannya yang sudah lewat, lupa terhadap tetangganya, bahkan tidak pernah permisi, bahkan ngipot, bahkan hampir-hampir orang temannya itu mau ditabrak karena bangga, seolah-olah kewibawaan harga diri itu terletak di mobilnya, padahal tidak. Justru akan terpuruk reputasinya manakala dia sombong dengan kendaraan mewahnya, sombong dengan Pajeronya, sombong dengan Fortunernya, sombong dengan Alphardnya. Nah ini banyak seperti itu. Nah wadabatu su'in in aradta an tulhika ashabaka at'abatka wa in taraktaha khalafatka an ashabika. Artinya kendaraan yang tidak bagus itu adalah kendaraan yang tidak mempunyai manfaat sama sekali terhadap orang lain. Jadi ada dabatun solihah, ada dabatun sayyi'ah. Apa bedanya? Kalau dabatun solihah, kendaraan mobil yang bermanfaat untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk mertuanya, dan untuk orang lain. Berarti itu namanya dabatun solihah. Apa kalau dabatun sayyi'ah? Kendaraan untuk menyakitkan keluarganya, untuk mengecewakan orang lain, hanya untuk pamer, untuk sombong-sombongan. Ini loh saya punya mobil, ini loh saya punya Panther, ini loh saya punya Alphard misalkan, sehingga bikin gerah orang lain yang melihatnya itu. Lalu kemudian wamaskanun doyikun qalilul marafiq. Jadi rumah yang sempit, qalilul marafiq, artinya bukan bentuk fisiknya di sini. Mahallus syahid di sini adalah rumah yang banyak mendatangkan manfaat, rumah yang bikin betah orang lain,
rumah yang bikin senang tetangganya. Karena saya punya tetangga, rumahnya bak istana, tetapi orang takut untuk menginjakkan kakinya di situ karena dari cara penyambutan orangnya. Jadi ya hanya dijadikan monumen saja, hanya dilihat orang, tapi tidak bisa dinikmati. Jadi tetangganya itu jarang untuk silaturahim bertanam, bahkan ketika ada tamu itu tidak diajak di dalam, justru di embernya itu. Kenapa? Gak mungkin karena takut kotor, takut merusak tatanan ornamen di rumahnya dan lain sebagainya. Jadi kalau ada tamu tetangga, tamu-tamu warga sekitar itu tidak diajak masuk, bahkan ditemui di luar saja, di joglenya itu. Baru kalau sudah ada tamu penting, kiai, tokoh masyarakat, pejabat misalnya, baru dimasukkan ke tempat kursi yang empuk itu. Nah ini kesalahan fatal ini. Jadi oleh karena itu yang dimaksud dengan maskanun dhayyikun itu adalah walaupun rumahnya bagus, rumahnya mewah, rumahnya seperti istana, tapi sumuk bagi orang lain, gerah bagi tetangganya. Kenapa? Karena memang didesain seperti itu, bikin sungkan orang lain untuk masuk. Makanya ada yang namanya maskanun sholihah, ada maskanun sayyi'ah. Apa bedanya? Kalau maskanun sholihah kendati pun kecil tetapi mempunyai energi positif, mempunyai aura, mempunyai cahaya, munjan mathuran raja. Jadi orang lain itu tidak sungkan untuk masuk. Orang lain dan saudara-saudaranya itu tidak risih untuk masuk. Kenapa? Karena kecil tapi luas maknanya, luas manfaatnya. Apa bedanya dengan maskanun dhayyik, rumah yang sempit? Jadi di sini titik tekannya bukan masalah fisiknya, bukan masalah lebar panjangnya, tetapi masalah aura negatifnya. Sordep monjan maturun, jadi fokus tapi sordep, orang itu pelengan nggak usah. Kenapa? Karena ada aura negatif di situ, walaupun seperti istana. Itu yang dimaksud dengan maskanul dhayyik qalilul marafiq. An Husain bin Syafi, saking Husain bin Syafi qala dawuh sapa Husain bin Syafi, kuna ono sopo kita julusan iku longgo inda Abdullah bin Amr, di sisinya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala, mudah-mudahan mugi-mugi Allah ridho anhu saking Abdullah bin Amr bin As. Fa aqbalah madhep tabi'un sopo tabi'in, faqala mungko dawuh Abdullah sapa Abdullah, atakum tumeka kum ing sira kabeh sapa sing tumeka a'rafu man sapa luwih wong alaiha ing atasi jalsa Abdullah. Falamma mungko samangsani jalasa alungguh sopo a'rafuman, qala dawuh lahu maring a'rafuman sopo Abdullah bin Auf, akhbirna ngabaraki sirona ing kita anil khairati salas, saking piro-piro kebaikan as-salas kang telu, wasyarrati lan piro-piro kang ala as-salas kang telu. Qala dawuh sopo a'rafuman, naam nggih,
Al khairatu salas utawi piro-piro kebaikan asalas kang telu nopo al lisanus saduq iku lisan as-saduq kang temen jujur wa qalbun taqi lan ati kang wedi ing Allah wa mraatun sholihatun lan wong wedok sholihatun kang baik wasyarratu salas lan utawi piro-piro kang elek asalas kang telu lisanun kadzub iku lisan kadzub kang goroh wa qalbun fajir lan ati lan lacuk wa mraatu suin wa mraatun suun lan wong wedok suun kang ala. Faqalah mungko dawuh Abdullahu sapa Abdullah qad temen-temen kultu dawuh ingsun lakum maring sira kabeh. Nah, Hilyatul Auliya li Abi Naim Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani Al-Juz'ul Awal Shahifah 287. Kitab Hilyatul Auliya karya Abi Naim Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani juz pertama halaman 287. An Husain bin Syafi dari Husain bin Syafi kola ada posera Husain bin Syafi Una bedegula sareng para ajunan jurusun ponika alongku inda Abdullah bin Amr bin As esetiin Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala muka-muka Allah ridho anhu dari Abdullah bin Amr bin As fa'akbala maka ngadep tabiun posera salaset para posera salaset tong tabi'in faqala maka adabu Abdullah bin Amr bin As posera Abdullah bin Amr bin As atakum ampun tekahkum dek panjenengan kapi a'rafuman posera lebih oninga oreng alaiha atas jalsatu Abdullah majlisnya Abdullah bin Amr bin As. Falamma maka samangsana jelasah alongku posera a'rafuman. Kola adhebu atanya lahu maring a'rafuman Abdullahi posera Abdullah bin Umar bin As. Napa debuna akhbirna aparingnya oning panjenengan ni nada ka abdi dalam sadaja anil khairati salas dari banyak-banyak kebagusan as-salasi setelok wasyarrati ben banyak-banyak kecubaan as-salas setelok kola maka ajawab posera a'rafuman na'am engki al khairatu salas tining banyak-banyak kebagusan as-salas set kaping telok aslisanus saduq ponika lisan sejujur tak corpotan wa qalbun taqi ben ate setakok deka Allah Subhanahu wa taala wa mraatun sholihatun ben babini sebagus wasyarratu salas bentining orang secelaka asalas setelo lisanun kadzub ponikan lisan cile kadzab secorpotan wa qalbun fajir ben ate se jahat wa mraatun suun ben bemini secuba faqala maka adhabu Abdullahu posera Abdullah qad kultu ongku ngucap abdina lakum maring ajunan Hilyatul Auliya kitab pontut dari kitab Hilyatul Auliya karya Abi Naim Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani al-juz awal juz pertama Shahifah nomor halaman 200 belum polo petok
Jadi ada sebuah riwayat yang datangnya dari Husain bin Syafi'i. Qala Husain bin Syafi'i berkata, kunna julusan. Saya pada suatu hari duduk-duduk inda Abdullah bin Umar bin As, di sisi Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu taala, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Lalu di tengah-tengah kami itu duduk-duduk cangkruan, tiba-tiba fa'aqbala tabi, lalu kemudian menghadap sebuah komunitas. Lalu kemudian faqala Abdullah, maka Abdullah berkata, atakum a'rafu man 'alaiha, akan datang kepada kalian orang yang jenius, orang yang punya kemampuan lebih di antara kalian. Nah, falamma jalasa, saat orang yang jenius, orang yang ahli hikmah itu duduk di tengah-tengah mereka, qala lahu Abdullah, lalu Abdullah bertanya kepada si fulan tadi. Apa pertanyaannya? Akhbirna anil khairatis salas wasyarratis salas. Tolong wahai Tuan, jelaskan, informasikan kepada kami tentang kebaikan yang 3 dan kejelekan yang 3. Qala na'am. Si fulan, si pemuda ahli hikmah itu berkata, na'am, baik. Al khairatus salas, kebaikan-kebaikan yang 3 itu, yang pertama al-lisanus saduq, lisan yang jujur, lidah atau mulut yang mengeluarkan mutiara hikmah, lisan yang tidak mengeksploitasi orang yang bodoh, lisan yang tidak membohongi orang lain, lisan yang tidak menipu orang lain. Wa qalbun taqi, dan hati yang ringkih, hati yang taqwallah, hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mra'atun shalihah, dan perempuan yang baik, perempuan yang berbakti kepadanya. Karena tidak sedikit orang yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, orang yang mempunyai skill, kemampuan yang jenius, itu tidak sedikit memanfaatkan kecerdasannya itu untuk mengeksploitasi orang lain. Karena dia tidak punya pekerjaan, dia di sana sini banyak makan korban, di situ korban, di situ korban, di situ korban, dan korbannya tidak sedikit, bahkan jutaan. Kenapa? Karena dia mempunyai kemampuan visual untuk memperdaya lawan bicaranya dengan gaya bicaranya, dengan sok pinternya, dengan kegenitan ilmiahnya, sehingga orang itu terperangkap dengan retorikanya, sehingga tanpa sadar dia terhipnotis. Apa yang diinginkan dia kasihkan, dan itu ada. Makanya wahai kita semua itu harus waspada dengan tipikal orang yang seperti itu. Karena tipikal orang yang seperti itu banyak di sekitar kita, banyak dari sahabat-sahabat kita, banyak dari keluarga kita, banyak dari orang-orang terdekat kita. Sehingga tanpa sadar kita akan terpedaya oleh tipu muslihatnya dengan kemampuan retorikanya. Wasyarratus salas, lisanul kazub wa qalbun fajir wa imra'atu su'in. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa ada 3 hal yang dapat membahagiakan kita sebagai umat Islam. Ada 3 hal juga yang dapat menghancurkan kita sebagai umat Islam. Yang pertama, menurut
ahli hikmah. Yang pertama itu yang mampu membahagiakan kita, yang mampu menghantarkan kita kepada kehidupan yang sukses, kehidupan yang excellent. Lisanus sadu, lisan yang memberikan mutiara hikmah kepada orang lain. Wa qalbun taki, hati yang bersih, tidak tendensius. Wa mra'atun salihah, dan istri yang baik yang senantiasa mensupport suaminya. Sementara tiga hal yang dapat membinasakan kita sebagai umat Islam, kendati pun kita cerdas, kendati pun kita banyak ilmunya, kendati pun kita berpengetahuan, kendati pun kita bernasab tinggi, tapi suatu saat akan hancur manakala kita mempunyai lisan katsu, lisan yang beracun, lisan yang selalu membawa korban, lisan yang selalu memperdaya orang lain untuk kepentingan kehidupannya. Wa qalbun fajir, dan dia mempunyai hati-hati yang jahat, dia sirik kepada orang lain. Dan yang nomor 3, wa mura'atusu, pendamping-pendamping yang selalu membisikkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh hukum syariah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya kepada saya pribadi dan keluarga saya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.